Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, selamat datang di Edukasi Kesehatan Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang buta warna dalam rangka memperingati Hari Buta Warna di bulan September ini. Nah, buta warna ini walaupun tidak mempengaruhi ketajaman penglihatan, tetapi buta warna ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita bahas terkait topik kita ini, mari kita akan menyapa dulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sahabat Risa, kami sudah bersama-sama dengan narasumber kita di pagi hari ini, yaitu dengan Mbak Tias, bagian refraksi optik. Assalamualaikum Mbak Tias. Waalaikumsalam Mbak Ova. Selamat Baik. pagi Mbak. Iya, selamat pagi Mbak Tias. Terima kasih Mbak Tias sudah menyempatkan waktunya di sini ya Mbak Tias ya. Baik Mbak Tias, kita akan membahas topik terkait dengan buta warna Mbak Tias dalam rangka memperingati Hari Buta Warna Sedunia. Nah pemirsa, terkait dengan buta warna ini Mbak Tias tentunya bisa memberikan pengertian dulu ya, apa itu terkait dengan buta warna Mbak Tias. Untuk buta warna sendiri adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu atau lemah dalam membedakan suatu warna tertentu. Gitu, Mbak Ova. Baik, jadi memang ini kemampuan dalam melihat warna ya Mbak Tias ya. Nah, bagaimana buta warna ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang Mbak Tias? Tentunya sangat berpengaruh sekali ya Mbak Ova, karena mungkin lebih banyak membutuhkan bantuan seseorang dan untuk kehidupan sehari-hari mungkin lebih kesulitan untuk membedakan warna tentunya. Nah, terkait buta warna ini sendiri Mbak Tias, kira-kira penyebabnya itu apa saja gitu sehingga memang ketika kita sudah mengetahui penyebabnya kita akan bagaimana cara mencegahnya gitu. Gitu, baik. Untuk penyebab dari buta warna sendiri itu banyak faktor ya Mbak Ova. Yang pertama karena faktor genetik, karena seseorang itu faktor keturunan biasanya cenderung diturunkan ke pria atau laki-laki, tapi tidak memungkinkan juga bila wanita juga membawa ke menurunkan atau ke anak tersebut gitu. Untuk faktor lainnya dari penyebab buta warna itu karena faktor penyakit lainnya, bisa jadi karena diabetes atau mungkin karena penyakit retina lainnya, itu juga bisa mempengaruhi untuk penglihatan warnanya menurun. Faktor lainnya karena faktor usia, jadi seiring bertambahnya usia maka penurunan penglihatan warnanya pun akan menurun. Gitu. Baik, nah ini pemirsa, jadi memang ada banyak penyebabnya ya terkait dengan buta warna. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tias itu ada yang laki-laki lebih banyak mengalami buta warna. Terus juga ketika usia senja itu juga bisa gitu ya, di saat mungkin mudanya tidak buta warna, tapi saat usia senja ternyata ini bisa terjadi gitu buta warna ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana Mbak Tias cara mencegahnya? Gitu. Terima kasih Mbak Ova. Untuk pencegahannya, mungkin kita kalau dari faktor genetik itu kan sudah dari faktor genetik. Baik. Mungkin untuk menurunkan resikonya itu sebelum pranikah lebih baik periksa ke dokter untuk medical check up, untuk dicek lagi genetiknya dari genetiknya Mbak. Baik. Lalu untuk faktor penyulit dari penyakit lainnya bisa lebih meminimalisir, lebih sering ke dokter, konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut nih Mbak untuk pemeriksaan lainnya agar meminimalisir dari keluhan dari buta warna itu sendiri, jadi lebih terkendali. Untuk faktor dari faktor usia, karena memang sudah dari faktor usia, memang sudah menurun, jadi lebih baik pakai alat bantu yang lainnya untuk meningkatkan penglihatan warnanya. Baik. Baik, nah ini ya pemirsa ya,
Mbak Tia sudah menyampaikan beberapa pencegahan yang bisa gitu ya, bisa dilakukan agar tidak terjadi gitu. Nah, di sini Mbak Tias, buta warna ini sebetulnya kan memang tidak mempengaruhi ketajaman penglihatan, tetapi memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat berpengaruh ya Mbak Tias ya. Seperti saat ketika memilih kostum, di mana memang akan berangkat bekerja ataupun mungkin dalam interaksi di kehidupan sehari-hari, tentunya ini untuk matchingkan baju ini kan dibutuhkan ya. Nah, ini bagaimana solusinya ini Mbak Tias? Oke, baik. Untuk penderita buta warna sendiri, bila akan memilih baju, mungkin bisa minta bantuan orang lain untuk mematchingkan, memilihkan baju yang akan dikenakan, atau bisa jadi penderita buta warna itu melabelin pakaian-pakaiannya itu. Jadi warna apa gitu, baju apa dilabeli warna biru seumpama gitu. Baik. Jadi dilabelin baju-bajunya agar nanti kalau seumpama tidak ada seseorang lebih Bisa memudahkan sendiri warna-warna tersebut. Nah, sahabat Risa, ternyata ini pentingnya keluarga ya, atau mungkin seseorang yang dekat dengan penderita buta warna ini bisa membantu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan pemilihan baju ini kan bisa ya mungkin dipersiapkan lebih awal gitu ya oleh keluarganya atau mungkin orang-orang terdekatnya. Nah, tapi di sini Mbak Tias, terkadang itu kan seorang buta warna itu kan pengen mungkin mengendarai mobil sendiri atau mungkin motor sendiri, dan tentunya ketika di jalan raya itu kan tidak akan bisa kita hindari untuk namanya lampu ini ya, lampu merah, hijau, kuning begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk apa ya, istilahnya itu ketika buta warna ini mengendarai motor untuk bisa membedakan apakah ini saat hijau ataukah saat merah, itu bagaimana Mbak Tias? Baik. Untuk penderita buta warna, bila untuk mengendarai kendaraan mungkin bisa menghafalkan urutan-urutan dari lampu lalu lintas itu. Jadi yang paling atas warna merah, nanti yang tengahnya itu kuning, yang paling bawah hijau. Jadi begitu. menghafalkan urutannya. Baik. Gitu. Kalau untuk rambu-rambu kan mungkin kan kalau rambu-rambu dilarang berhenti merah belakangnya itu mungkin kan bisa dihafalkan dari logo rambu-rambu lintasnya. Berarti sebetulnya itu buta warna itu bisa ya kayak misalkan lampu menyala itu yang atas, tengah atau bawah begitu ya. Jadi di situ mungkin bisa membedakan oh ini saatnya merah, atau mungkin ini ya Mbak Tias ya bisa disiasati dengan ketika orang banyak berhenti, oh mungkin ini merah begitu ya. Ketika hijau, oh ini ketika jalan, oh ini berarti hijau, seperti itu ya. Baik. Nah, ini terkait dengan pakaian dan lampu. Nah, terkait dengan kinerja ya, tidak mungkin seorang buta warna itu akan berada menganggur di rumah gitu ya. Tentunya kan dia untuk eksistensi dirinya itu kan yang namanya pekerjaan itu kan akan menjadi sebuah apa ya, kayak semangat kesehariannya. Nah, apakah seorang yang sudah menderita buta warna ini akan mempengaruhi kinerjanya di kantornya atau mungkin nanti ketika dia mengajar atau lain sebagainya begitu Mbak Tias? Baik. Untuk penderita buta warna itu sendiri mungkin ada beberapa untuk pekerjaan ada yang beberapa tidak merekomendasikan penderita buta warna ya Mbak Ova, seperti di bidang kesehatan atau desain atau apa namanya seperti apa kayak seni gitu. Itu biasanya tidak merekomendasikan untuk penderita buta warna gitu. Tapi mungkin penderita buta warna juga bisa untuk di bidang lain seperti wirausaha atau apa namanya atau akuntan, itu juga bisa memungkinkan untuk penderita buta warna untuk bekerja di situ. Untuk menyiasatinya biasanya itu kalau di bidang seni itu bisa warna-warnanya juga diberi seperti tadi ya Mbak, diberi label ini warna apa. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti mengajar sepertinya tidak ada gangguan. Gitu kan. Kalau di papan tulis kan itu papan tulisnya whiteboard itu kontrasnya tinggi, jadi cenderung lebih aman untuk penderita buta warna. Nah ini saya juga teringat Mbak Tia saat memang mau sekolah di kesehatan itu biasanya ini akan menjadi sebuah syarat ya. Ketika pertama kali masuk itu ada tes namanya buta warna. Jadi kalau misalkan sudah di situ teridentifikasi buta warna, memang di situ sudah nggak boleh ya, nggak boleh untuk melanjutkan lagi. Nah,
Tadi Mbak Tia sudah menyampaikan juga terkait dengan ini ya, bidang pekerjaan yang seni dan desain gitu ya. Nah, ketika buta warna ini memang apakah kendala itu menjadi kendala yang memang sangat fatal, ataukah mungkin bisa disiasati Mbak Tia terkait dengan seni ataupun desain tersebut? Baik Mbak, untuk seni atau desain mungkin penderita buta warna itu dari warna-warnanya itu bisa menggunakan kayak seperti aplikasi digital di handphone gitu nggih, untuk skema warnanya, atau di pewarnaan itu diberi label atau tulisan untuk warna-warna tersebut. Untuk desainnya mungkin bisa disiasati menggunakan logo atau simbol seperti logo titik atau garis untuk bahan-bahan yang desain, untuk bahan material apa gitu. Baik, nah ini sahabat Risa ya, bisa ya tadi yang disampaikan Mbak Tias tadi cukup membantu sekali ya terkait dengan penderita buta warna. Nah ini Mbak Tias, terkait dengan buta warna ini ya, memang kan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ada alat bantu atau teknologi tertentu gitu ya? Kalau misalkan mata minus itu kan bisa ya dengan memakai kacamata, atau mungkin silindris itu juga ada kacamatanya tertentu. Nah, kalau misalkan buta warna, adakah teknologi seperti itu, Mbak Tias? Baik. Untuk buta warna bisa menggunakan alat bantu kacamata. Ada juga ya? Ada juga. Jadi Baik. nanti lensanya itu diberi warna, seumpama pasien penderita buta warna merah, di depannya diberikan filter untuk warna tersebut. Gitu. Baik. Atau menggunakan lensa kontak kan banyak yang berwarna-warna, itu juga bisa menggunakan alat bantu dari lensa kontak tersebut. Oh, baik. Atau teknologi bisa di handphone kan ada aplikasi yang untuk warna itu Mbak. Mungkin nanti sebelum dipakaikan warnanya nanti didekatkan sama handphonenya itu. Jadi ini warna yang mendekati seperti ini. Luar biasa ya. Berarti memang ketika seseorang itu sudah kedetek mempunyai buta warna, ini bisa ya Mbak Tia disarankan untuk kayak membeli kacamata seperti itu? Bisa, tapi nanti dengan rekomendasi dari dengan dokter ya. Dokter, oh baik. Nah ini Mbak Tia, dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penyajian makanan, apakah ini cukup berpengaruh juga ketika sudah menderita buta warna ini untuk menyajikan makanan sehari-hari Mbak Tias? Berpengaruh Mbak Ova. Baik. Terutama seumpama pasien itu penderita buta warna hijau. Jadi kalau kita memasak sayur-sayuran itu untuk membedakan mana yang belum matang atau sudah matang atau overcook, itu penderita kesulitan. Oh baik. Gitu. Atau dalam penyajian makanan itu kan makanan antara warna yang ini atau warna yang lain memadu padankan itu kesulitan. Jadi kayak plating seperti itu penderita kesulitan. Sulit ya. Oh baik. Nah ini juga ya Mbak Tias ya terkait dengan interaksi gitu. Nah bagaimana penderita buta warna ini caranya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu ya, ketika dia itu sudah menyadari diri buta warna, apakah juga akan berpengaruh Mbak Tias? Mungkin berpengaruh ya Mbak Ova. Oh baik. Karena sedikit banyaknya penderita buta warna akan lebih sering meminta bantuan seseorang gitu. Baik. Entah dalam hal warna seperti itu, minta untuk pemilihan baju, atau dalam hal lainnya sedikit banyak meminta tolong ke orang lain. Oh baik, baik. Jadi di sini itu saya merasakan sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa ya, dimana ketika Allah memberikan kita itu anugerah, kita bisa membedakan warna merah, warna hijau, warna biru, itu ternyata itu memang aktivitas sehari-hari kita itu banyak dibantu oleh itu gitu. Nah kita di sini sebagai seorang yang mungkin di sekitar orang penderita buta warna ya Mbak Tias ya, bagaimana peran kita atau mungkin apa peran kita yang bisa kita lakukan untuk membantu aktivitas sehari-hari dari buta warna ini Mbak Tias? Mungkin kalau di lingkungan terdekat kita ya Mbak, kalau ada orang yang penderita buta warna, kita mungkin bisa memberi support atau dukungan dulu tentang memang dari kelemahannya dari pasien tersebut. Gitu. Lalu kita sebisa mungkin bantu dalam kehidupan sehari-hari dari penderita itu.
gitu. Tak lupa kita sering sarankan atau ajak pasien untuk sering periksa ke kontrol dokter Baik. spesialis mata. Gitu. Baik. Atau seumpamanya kalau memang memungkinkan ya kita pakaikan alat bantu seperti yang kacamata atau lensa kontak tersebut gitu, untuk meminimalisir keluhan dari buta warna tersebut. Baik, terima kasih Mbak Tias yang luar biasa ini ya memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan buta warna. Nah, sahabat Risa, disinilah kita perlu mensyukuri gitu ya adanya anugerah yang diberikan Allah kepada kita terkait dengan warna-warna yang bisa kita lihat berdasarkan dari penglihatan kita. Nah, sahabat Risa, sebelum kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya ya Mbak Tias memberikan closing statement terkait dengan topik buta warna kita ini, terutama dalam memperingati Hari Buta Warna Sedunia. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Ova. Untuk saran saya, bila kita menemui atau orang terdekat kita atau orang di sekitar kita, maka segera kalau membutuhkan bantuan kita bantu, atau memungkinkan kita ajak periksa atau konsul ke dokter spesialis mata gitu. Jangan Pendam. Jangan jangan dibully. Kalau itu kalau dia tuh kelainan seperti itu jangan. Lebih baik kita support, kita bantu untuk pasien agar lebih penglihatan warnanya lebih baik lagi gitu. Agar semakin tidak minder gitu biasanya. Baik, berarti di sini adalah kita support ya Mbak Tias ya, bagi kita atau ketika ada saudara kita atau teman kita dan kita mengetahui adanya kelainan dalam penglihatan matanya atau ketika melihat warna, maka yang perlu kita lakukan itu adalah mensupport gitu ya, mensupport dengan tidak membulinya gitu ya, jangan diejek gitu ya, istilahnya begitu ya Mbak Tias ya. Baik, terima kasih sekali Mbak Tias yang sudah memberikan banyak sekali informasi kesehatan terkait dengan buta warna. Pemirsa, sudah berada di penghujung acara kita dalam Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sutaranggo Semarang terkait dengan topik buta warna, dan nantikan program kita dalam topik-topik berikutnya. Baik, kita tutup dialog pagi kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.